Kisahnya dimulai saat ia baru saja mendapatkan jabatan baru dan diperkenalkan oleh seorang rekan kerjanya pada seorang wanita, Ita Purnama Wardani. 3 bulan menjalin hubungan, Ita langsung meminta Samuel menikah. Pernikahannya terlihat bahagia, apalagi sang istri tidak lama kemudian mengandung. Namun, inilah pengakuan Samuel. Waktu istri saya mulai hamil, saya masih bisa selingkuh. Yang lebih kejam lagi, Samuel selingkuh dengan wanita yang mengenalkannya pada sang istri yang tak lain rekan satu kerjanya dan juga tetangganya. Awalnya mungkin karena kasihan, karena dia sering curhat, akhirnya kami jadi berhubungan seperti itu. Demikian jelas Samuel. Hubungannya dengan wanita selingkuhannya membuat sikap Samuel berubah. Semua itu dilakukannya untuk menutupi kecurigaan sang istri. Saya kasar sama dia. Dengan dia diam, saya pikir masalah selesai. Tapi sebaik apapun kebusukan ditutupi, baunya pasti tercium juga. Demikian juga dengan perselingkuhan Samuel. Apa yang tidak pernah dipikirkannya terjadi. 2 orang polisi mendatangi rumah Samuel. Istrinya yang sedang hamil tua kaget saat Samuel dibekuk oleh polisi. Saya melihat istri saya dalam kondisi seperti itu. Saya hanya bisa menyesali diri saja, ungkap Samuel. Selepas Samuel dibawa oleh polisi, tetangganya yang adalah suami dari perempuan yang menjadi selingkuhan Samuel datang kepada Ita dan menjelaskan bahwa Samuel itu telah istrinya. Itu sebabnya ia melaporkan Samuel kepada polisi. Kok ada masalah seperti ini? Saya nggak mau anak ini lahir. Setelah saya nangis, saya sadar kalau saya pukulin perut saya, nanti anak saya lahir cacat. Demikian Ita bertutur sambil matanya berkaca-kaca. Sekalipun telah disakiti, namun masih ada cinta di hati Ita untuk Samuel. Karenanya Ita dengan setia tetap mengunjungi Samuel di penjara. Penyesalan dan maaf itu yang terlontar dari mulut Samuel. Tapi penyesalan itu ada saat ia dibalik jeruji. Ketika ia telah bebas dan kembali bekerja, semua penyesalan itu tidak diingatnya lagi. Dengan gampang sekali saya mendapatkan uang. Akhirnya saya pacari 2 orang karyawan saya. Waktu yang harusnya buat istri saya pakai untuk bersama mereka. Jauh di lubuk hati Samuel, sebenarnya ia tidak ingin menjadi seperti itu. Perilakunya tak jauh beda dengan perilaku ayahnya, pribadi yang ia benci. Begitu ibu saya hamil, bapak saya tidak bertanggung jawab, tutur Samuel. Saya belum pernah mengenal sosok seorang ayah di rumah. Hidup semaunya saya sendiri, tidak ada yang bisa melarang. Tapi kini dirinya jadi seperti sang ayah. Ia menjadi pria yang tidak punya perasaan. Bahkan ia dengan berani membawa wanita selingkuhannya ke rumah. Suatu hari salah seorang selingkuhannya memberitahu Ita bahwa Samuel tengah bersama seorang wanita. Sudah tak tahan dengan ulah Samuel, Ita pun mendatangi rumah wanita itu. Kalau kamu sayang sama suami saya, kamu ambil, juga nggak apa-apa. Demikian ucap Ita sambil menggandeng anaknya. Saya rela kok, ambil saja. Tapi panggil orang tua kamu. Kamu juga. Tunjuk Ita pada Samuel. Panggil orang tua kamu. Silahkan, daripada kamu berbuat zina. Untuk menenangkan keadaan, akhirnya
Samuel pulang ke rumah. Tiba di rumah, Samuel seperti telah dibutakan oleh cinta sesaatnya dengan wanita selingkuhannya. Waktu itu saya sudah kalut. Ya sudahlah, ini sudah tidak bisa dipertahankan. Kita bubar saja. Permintaan cerai itu akhirnya dilontarkan oleh Samuel. Ita seperti tidak percaya. Samuel tega mengatakan hal itu. Hatinya hancur, padahal dirinya sudah mengorbankan banyak hal untuk mempertahankan rumah tangganya, termasuk perasaan dan harga dirinya. Pengen saya rumah tangga itu harmonis, ucap Ita. Tapi kok dia minta cerai? Ita menanggapi serius pernyataan Samuel. Ia pun mengemas barang-barang miliknya dan juga anaknya. Tapi tiba-tiba Samuel datang. Maafin saya ya, saya sangat sayang sama kamu. Demikian ungkap Samuel. Saya cuma bisa bilang, saya nyesal. Tapi itulah perbuatan-perbuatan saya. Saya takut. Sampai saat ini pun saya masih takut. Saya takut anak saya mengalami seperti apa yang saya lakukan pada orang lain, jelas Samuel. Samuel sungguh beruntung memiliki istri seperti Ita yang begitu berbesar hati menerima permintaan maafnya yang kesekian kalinya. Tapi badai belum selesai menerpa rumah tangga Samuel dan Ita. Perusahaan tempat Samuel bekerja gulung tikar karena krisis, dan Samuel pun dirumahkan. Tanpa pekerjaan dan uang, Samuel pun putus dengan wanita-wanita selingkuhannya. Saat itu di rumah Samuel memperhatikan istri dan anaknya yang masih tetap rajin beribadah. Disitulah muncul sebuah kegalauan di hatinya. Timbul dalam benak saya, harusnya saya menjadi sosok ayah yang baik. Harusnya saya menjadi nahkoda yang baik. Tapi saat itu bukan saya yang jadi nahkoda, tapi saya yang menjadi anak buah. Saya lihat anak saya antusias dan suka beribadah. Kenapa saya enggak? Di situ saya merasa malu, merasa tertuduh terhadap diri saya sendiri. Melihat ketekunan istri dan anaknya, akhirnya Samuel memutuskan untuk membuat sebuah langkah yang akan mengubah hidupnya. Aku boleh nggak ikut? Demikian tanya Samuel pada sang istri yang akan pergi untuk beribadah. Dengan sangat antusias dan gembira, Ita menjawab, boleh, nggak ada yang melarang kok. Melihat tanggapan istri dan anaknya, Samuel bersemangat. Ia tahu bahwa masih ada istri dan anaknya yang mengharapkannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sejak itu, Samuel mulai rajin mengikuti berbagai ibadah. Hingga suatu hari, di sebuah seminar rohani, ia mengalami sesuatu dalam batinnya. Di situ ada banyak sesi yang memberkati saya, terutama hal mengampuni dan mengaku dosa. Di situ saya belajar mengampuni bapak saya, sekalipun dia menyakiti saya. Di situ saya dapat, kalau saya tidak mengampuni bapak di dunia, bagaimana bapak di surga mau mengampuni saya? Saat itu saya juga mengakui dosa-dosa saya. Pada saat saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, saya merasakan bahwa dosa-dosa saya sudah diampuni. Akhirnya saya diingatkan bahwa seorang imam yang baik itu, dia harus bisa melindungi, dia harus bisa berdoa, dia harus bisa menjaga keluarganya. Luar biasa, lega banget. Setelah mengikuti seminar tersebut, Samuel langsung menghubungi istrinya,
melalui SMS. Saya minta ampun sama dia, dan puji Tuhan, ada kata pengampunan buat saya. Perlahan-lahan, kepercayaan Ita pada Samuel mulai pulih. Ita bukan hanya melepaskan pengampunan pada Samuel, namun juga pada wanita-wanita mantan selingkuhan suaminya. Kini Samuel dan Ita menjalani babak baru dalam kehidupan rumah tangga mereka. Saya bisa berubah seperti ini, itu karena kuasa Tuhan. Istri saya sendiri tidak sanggup untuk mengubah saya. Hanya Yesus saja, Tuhan yang memampukan saya dan merubah saya. Demikian ungkap Samuel menutup kesaksiannya. Sekian